Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh hari ini kita berbahagia kalau kita bisa kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan, yaitu dalam serial Paradoks Iman Kristen. Dan hari ini masuk dalam serial yang ketujuh dengan judul Terlihat Baik Tetapi Jahat. Terlihat baik tetapi sesungguhnya jahat. Dan sebelum kita membaca kebenaran firman Tuhan, nanti di sebelah kanan seorang anak muda yang bernama Joe Reinhardt. Nanti Joe Reinhardt yang akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan sebelum kita memulai pembahasan firman Tuhan pada hari yang indah ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan kalau Engkau telah memberikan kami kesempatan pada hari ini Tuhan, untuk Tuhan kembali Tuhan siaran Tuhan di radio pada hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan, setiap Tuhan firman-Mu Tuhan yang ingin Engkau sampaikan Tuhan, boleh Tuhan sampai Tuhan kepada para jemaat Tuhan atau sobat pendengar Tuhan pada hari ini ya Bapa. Kiranya Engkau bukakan Tuhan hati dan pikiran mereka ya Bapa, agar kiranya Tuhan mereka dapat menerima Tuhan, dapat mengerti Tuhan apa yang akan disampaikan melalui firman-Mu pada hari ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami siap Tuhan untuk Tuhan mendengarkan Tuhan sebagian daripada firman-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, memang sebelum kita membaca firman Tuhan hari ini, inilah sebenarnya tanda-tanda akhir zaman, yaitu terjadi penyesatan di dalam pengajaran. Tetapi kita terus mengabarkan Injil agar kita bisa meluruskan beberapa yang sesat, beberapa yang terlihat baik tetapi jahat. Oleh karena itu, mari kita buka Injil Lukas pasal yang ke-21 ayat 7 sampai ke-8. Nanti saya akan baca pada ayat yang ke-7. Nanti Saudara Joe baca pada ayat yang 8. Dan kita sambung dengan Injil Matius pasal 24 ayat yang ke-11 sampai ke-13. Kita akan baca berganti-gantian, nanti terakhir kita baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Lukas pasal ke-21 ayat yang ke-7. Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Ayat ke-8, silakan. Jawabnya, "Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka." Matius pasal 24 ayat yang ke-11. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Ayat 12. Ayat yang ke-12, "Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin." Ayat 13 kita baca bersama-sama, agak kencang sedikit ya. 1, 2, 3. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Tuhan memberkati. Nah, memang kelihatan sungguh ironis dan tragis dengan serial Paradoks Iman Kekristenan atau Paradoks Iman Kristen ini. Kita melihat bahwa ternyata pada akhir zaman ini banyak sekali terjadi penyesatan-penyesatan Injil. Dan juga saya mau memberitahukan banyak orang menyalahartikan tentang ayat-ayat Alkitab karena mereka tidak membahas secara satu perikop, secara satu kesinambungan. Harusnya mereka membahas secara satu perikop, dan kalau kurang mereka harus membahas satu pasal. Kalau kurang mereka membahas satu ayat Alkitab, satu perikop Alkitab. Saudara yang terkasih, di sini kita menjadi semakin mengerti bahwa akhir zaman memang akan banyak terjadi hal-hal yang jahat, akan terjadi banyak-banyak yang menyesatkan. Kita bayangkan saja, kalau kita melihat rambu lalu lintas, ternyata rambu lalu lintas itu seharusnya ke Cikampek atau ke Bandung. Tetapi kita salah dan rambu itu mengarah ke Cipali. Kita akan kesasar, tersesat jauh sekali dan sangat membuang waktu dan energi untuk kita bisa kembali lagi. Semuanya itu karena adanya kesesatan. Terlihat baik, rambu itu terlihat baik, semua terlihat baik, tetapi sebenarnya jahat atau penuh dengan kesesatan. Nah, hari ini kita mau coba belajar tentang ajaran-ajaran yang tidak baik atau ajaran sesat
Kita melihat bahwa pada Perjanjian Lama, ajaran sesat itu tidak terjadi pada Bileam. Ya, Bileam itu menyesatkan. Nabi PL yang bernubuat Perjanjian Lama, yang bernubuat palsu. Banyak nabi-nabi yang bernubuat palsu, sehingga Yeremia akhirnya menegur mereka. Padahal yang dikumandangkan itu sebenarnya juga firman Tuhan. Tapi sungguh sangat disayangkan, ternyata hal tersebut jauh dari kebenaran. Perjanjian Baru juga banyak pengajar-pengajar yang sesat. Dan bahkan hari-hari ini banyak gereja yang menyesatkan tentang keselamatan dan hidup yang kekal. Mereka seakan-akan berlogo hidup kekal, keselamatan, tetapi pengajarannya adalah pengajaran tentang keduniawian, pengajaran tentang bagaimana orang bisa survive, orang bisa berhasil di dalam dunia. Bayangkan, siapa yang menyesatkan? Pendeta atau hamba Tuhan? Saya mau tanya, pendeta itu kelihatan baik? Sangat baik. Tetapi ternyata jahat. Kenapa saya katakan jahat? Karena menyesatkan umat manusia. Sementara mereka bertumbuh imannya di dalam kesesatan. Iman yang bertumbuh bukan di dalam kebenaran akan menghasilkan, orang kalau iman bertumbuh di dalam kesesatan akan menghasilkan kebinasaan, akan menghasilkan kerapuhan iman. Sedangkan kalau orang bertumbuh, berbicara bertumbuh di dalam kebenaran, saya yakin dan percaya kita pasti akan menghasilkan buah kebenaran. Oleh karena itu, yang jadi masalah bagi kita, sebenarnya kita tahu nggak sih yang benar tentang firman Tuhan yang benar, pengajaran yang benar, dan bagaimana kita bisa membedakan mana pengajaran yang benar dan sesat, mana yang baik dan mana yang jahat. Ya, menjadi penting bagi kita untuk terus belajar tentang kebenaran dan bukan kebenaran yang menyesatkan. Gereja bisa juga menjadi sesat. Kita bisa juga tersesat di dalam gereja karena dengan pengajaran-pengajaran yang tidak benar. Bahkan pendeta, bahkan para pengerja gereja, bahkan para jemaat gereja bisa juga menyesatkan kita. Penyesatan juga bukan hanya berlangsung di dalam orang yang terlihat baik, terlihat benar. Itu juga akhirnya jahat. Itu juga bukan hanya lewat pengajaran, tapi lewat pergaulan. Seringkali kita bergaul di gereja, seringkali kita bergaul dan kita lihat kelihatannya ini anak baik, orang tuanya baik, semuanya baik, tapi ternyata jahat, menjerumuskan, membuat kita menjadi tersesat dengan pergaulan-pergaulan narkoba, seks bebas, pergaulan video porno, dan hal-hal yang lain yang tidak kita sebutkan. Dan mungkin yang agak miris tentang pergaulan untuk kita bisa berhutang yang banyak, sehingga pola hidup kita adalah pola hidup konsumtif. Nah, itu juga menyesatkan. Itu juga kelihatan baik, kelihatan kita bisa memiliki harta benda, tapi akhirnya jahat. Karena kenapa? Nggak bisa bayar hutang. Akhirnya mereka dikejar-kejar. Dan di ujung dari cerita tersebut adalah dia akhirnya murtad dan mengalami kemunduran dari Tuhan. Nah, saudara yang terkasih, kita bisa melihat ini sangat penting kita untuk belajar tentang kebenaran dan tidak menyesatkan, yang tidak menyesatkan. Pertanyaan yang menarik, bagaimana kita tahu yang asli kalau kita tidak tahu yang palsu? Kita seringkali tahu ada barang tiruan KW1, misalnya tas Hermes, ya kan, atau baju Hermes yang harganya mungkin ratusan juta, miliaran. Kita tahu dari mana kalau kita nggak pernah punya tas Hermes, kita nggak pernah lihat dengan yang palsu, yang mungkin KW1 kan cukup bagus tuh. Nah, kita nggak pernah tahu. Nah, tapi kalau orang yang pernah punya, mencintai barang-barang branded tersebut dan pernah melihat langsung, pernah membaca langsung, pernah mempelajari langsung, pasti tahu yang baik dan yang tidak baik. Begitu juga dengan firman Tuhan. Seharusnya firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, sebenarnya kita harus menggalinya sendiri, mendalami, mempelajari, sehingga kita benar-benar mengerti akan Injil itu, sehingga kita tidak salah di dalam menggunakannya. Pemahaman itu jangan pernah sepotong-potong. Saya mau katakan, kenapa sepotong-sepotong tentang pemahaman firman Tuhan? Kadang-kadang kita ke gereja, pendeta khotbah, kita nggak perhatikan. Dan kadang-kadang kita perhatikan dengan serius, tetapi pendetanya yang salah menafsirkan tentang firman Tuhan. Jadi memang kadang-kadang bisa jemaat yang salah, dan kadang-kadang bisa pendeta juga yang salah. Nah, ini dari sisi kesesatan tentang firman Tuhan. Ada lagi di dalam kesesatan pergaulan.
Seakan-akan dia seorang yang baik, seorang yang terlihat baik, anak seorang pendeta, anak seorang pengusaha yang kelihatan dalam gereja itu berhasil, memiliki memiliki harta yang baik, kelihatannya, wah pokoknya pekerjaannya juga mantap. Ternyata kita diajak masuk ke dalam pergaulannya, di dalam networkingnya, di dalam jaringannya. Ternyata sungguh sangat disayangkan, tujuannya adalah kejahatan. Baik itu kejahatan secara finansial, baik kejahatan secara karakter, pembunuhan karakter, dan yang lain-lain. Nah, saudara yang terkasih, ini seringkali menjadi pertanyaan kita. Seharusnya kita belajar, baik firman Tuhan, baik belajar dengan situasi dan kondisi, kita mempelajari. Kalau orang tersebut belajar firman Tuhan setengah-setengah, ya tidak heran kalau akhirnya disesatkan. Begitu juga dengan orang yang belajar dalam pergaulan. Dia melihatnya saja, wah hebat, luar biasa, punya mobil, punya rumah, punya apa-apa, dahsyat. Sehingga ketika dia bergaul dengan sang wanita pun tersesat, terpikat di dalam ketersesatannya. Sungguh tragis dan sungguh ironis. Oleh karena itu, saya mau katakan, jangan pernah kita mau menjadi tersesat. Kenapa? Karena kita juga tidak mau menyesatkan orang lain dengan ketersesatan kita. Dan seringkali ketika kita tersesat, kita menyesatkan orang lain. Bukan hanya firman Tuhan. Ketika kita tersesat dalam pola hidup kita konsumtif, ketika kita tersesat dalam pola hidup kita tidak rajin berolahraga, ketika kita tersesat dalam kehidupan kita hanya maunya melakukan hal-hal yang high class dan yang lainnya. Tidak pernah kita mau keluar, tidak pernah kita mau lihat ke bawah. Kita hanya tersesat dalam gadget. Kita belajar saja di gadget, kita nggak pernah keluar, kita nggak pernah kena matahari. Itu pun sama dengan pergaulan yang tidak baik, pergaulan yang tersesat, pergaulan yang jahat. Yang saya mau katakan, memang banyak orang terlihat baik, tetapi sesungguhnya jahat. Nah, seharusnya kita belajar dari kebenaran, mencintai kebenaran dan hidup dalam kebenaran. Itulah tandanya kita tidak akan tersesat. Dan jika kita tersesat, sampai kita tersesat, maka saya terlalu yakin dan percaya, sebelum tersesat, Tuhan akan memberikan tanda, memperingati kita. Jadi kalau kita sudah tersesat, maka sungguh sangat disayangkan. Apalagi banyak hari-hari ini orang yang berkhotbah dengan fasih lidahnya, berkhotbah dengan bagus. Kita seakan-akan, wah luar biasa itu khotbahnya, dahsyat, hebat ya, lucu ya, bisa membangkitkan iman dan semangat. Padahal sesungguhnya iman yang dibangun di dalam ketersesatan adalah iman yang dibangun bukan di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena kebenaran itu akan menghasilkan kebenaran, dan ketersesatan akan menghasilkan ketersesatan belaka. Oleh karena itu, banyak hari-hari ini orang yang belajar tentang materialistis, sehingga kalau orang punya dosa banyak, nggak apa-apa, tenang saja punya dosa banyak, nanti toh bisa diampuni. Nah, inilah pengajaran-pengajaran hyper grace. Bisa diampuni dengan gampang, bisa diampuni dengan mudah. Ya, kita berdoa diampuni. Karena apa? Karena Tuhan yang sudah mati di atas kayu salib, Dia yang memikul salib, Dia yang babak belur, Dia yang hancur-hancuran, Dia sudah melakukannya, Dia sudah membayar lunas hutang kita, dosa kita. Tapi bukan itu sesungguhnya pengajaran yang benar. Seharusnya kita pun sama. Kita harus sangkal diri, pikul salib, baru mengikut Kristus. Nah, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, banyak ajaran materialistis seperti ini. Dan banyak ajaran-ajaran tentang teologi kemakmuran, kesuksesan, teologi kesembuhan. Ikut Yesus, sakit pasti sembuh, miskin pasti kaya. Seharusnya mengikut Kristus itu adalah perjuangan yang luar biasa. Sangkal diri, pikul salib, baru mengikut Kristus. Coba kita buka Filipi pasal 1 ayat 29. Mungkin Joe bisa bacakan, saudara Joe. Filipi pasal 1 ayat yang 29. ke-29. Demikian firman Tuhan. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, Amin, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. amin. Jadi saudara, Filipi pasal 1 ayat yang ke-29 dengan sangat jelas dikatakan, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, garis bawahi, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi kalau kita mengerti dan mengenal Kristus yang sesungguhnya,
Kristus yang sesungguhnya adalah dari dua segi. Kita diberkati ya, tapi kita harus menderita untuk Kristus juga ya. Karena kalau kita hanya mengerti Kristus yang sebagian saja, separuh saja, maka yang akan terjadi dalam kehidupan kita, kita akan tersesat. Kita akan masuk dalam yang namanya teologi kemakmuran, teologi kesuksesan. Bukan teologi yang benar, bukan teologi kristologi, no. Saudara yang terkasih, Alkitab itu harus direnungkan, sehingga kita tidak pernah lagi disesatkan oleh hamba Tuhan yang sehebat apapun. Garis bawahi, hamba Tuhan itu bisa sangat menyesatkan, ya. Saya pun sama. Mungkin kalau saya salah, mohon dikoreksi. Karena apa? Karena hamba Tuhan itu juga sebagai seorang manusia yang punya banyak kesalahan. Jadi kalau ingin mengkoreksi, back to Bible, lihat ayatnya apakah benar. Kalau salah, katakan salah. Kalau benar, katakan benar. Nah, salah satu contoh, kita sudah pernah bahas di gereja kita, salah satu contoh penyesatan ayat adalah seperti 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, maka engkau hadir. Coba kita buka Injil Matius pasal 18 ayat 15 sampai 20. Matius pasal 18 ayat 15 sampai ke 20. Kita baca berganti-ganti ya. Udah ketemu? Oke. Saya baca ayat 15, nanti saudara Jo baca ayat yang ke-16 dan berganti-ganti. Matius 18 ayat 15. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Ayat yang ke-16, jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah 1 atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Ayat 17, jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Ayat yang ke-18, aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi ayat 19, aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Ayat 20 kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Nah, saudara yang terkasih, seringkali para hamba Tuhan menyesatkan kita dengan ayat ini. Kenapa saya katakan demikian? Ayat ini sering dipelintir, sering dikonotasikan dengan ayat doa. 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Luar biasa. Sebenarnya ini adalah konteks peradilan atau pengadilan, bukan konsep berdoa. Masa kan kalau orang berdoa sendiri, Allah nggak hadir? Seharusnya kalau orang berdoa sendiri, Allah hadir. Ya apa ya? Masa Allah nggak hadir? Allah pasti tetap hadir, bukan karena 2 orang, 3 orang berkumpul Allah hadir. Nah, coba kita bahas, saya akan bahas sedikit dengan cepat. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah di bawah 4 mata. Jadi kalau ada orang berbuat dosa, dia tegur 4 mata. Oke? Kalau dia nggak mau ditegur dengan 4 mata, maka dia bawa lagi keterangan dengan saksi. Udah tahu salah, ditegur, tidak mau, bawalah saksi. Saksi sudah bilang engkau bersalah, dia tetap ngeyel. Kata bahasa kerennya, dia tetap ngeyel. Nah, terus apa yang harus dilakukan? Dia harus dibawa kepada jemaat, supaya jemaat mendengarkannya. Nah, kalau dibawa jemaat sudah bilang semua salah, semua jemaat bilang, oke, Bapak, Anda salah, Ibu, Anda salah. Tetap dia tidak mau keras kepala, stubborn. Dia bilang, tidak, saya tidak salah. Apa yang harus dilakukan, Bapak Ibu Saudara? Yang harus dilakukan adalah dia harus mengeluarkan, di sini dibilang, dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Dia dikeluarkan dari gereja. Nah, ini adalah konsep pengadilan, Bapak Ibu Saudara.
Dan ayat 18 dan seterusnya saya akan bacakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Ayat ke-19, dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang atau daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku di sorga. Kenapa? Dua orang berkumpul, ada Bapa. Maksudnya adalah dua orang berkumpul, ada hakim, ada yang menengahi, ada wasit. Maka permintaannya pasti akan dikabulkan. Permintaan apa? Ya permintaan benar atau bersalah akan dikabulkan. Jadi bukan permintaan doa. Coba saudara Jo baca ayat yang terakhir, ayat 20. Ayat yang ke-20, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Nah, ini juga bukan ayat untuk doa. Ya kan, worship leader sering bilang, Bapak Ibu Saudara terkasih, mungkin jemaatnya sedikit ya, 2 atau 3 orang berkumpul, Tuhan hadir, Tuhan ada. Nah, saya mau tanya, ketika mungkin worship leadernya datang sendirian berdoa, atau kita sendirian berdoa di kamar, nah, Tuhan nggak hadir dong. Hanya siapa yang hadir? Hanya setan yang hadir. No, bukan begitu. Ya kan, 2 atau 3 orang berkumpul, Tuhan hadir tuh maksudnya adalah kalau 2 atau 3 orang berarti ada 2 saksi, satu yang bersalah, satu lagi hakim yang memutuskan. Itulah artinya. Maka aku ada di tengah-tengah mereka. Ini adalah ayat bukan untuk berdoa. Ini adalah ayat untuk pengadilan, keadilan. Harus ada beberapa orang dan harus ada yang memutuskan sebagai hakim. Nah, saudara, ini begitu juga kalau dibilang, oh pasangan suami istri harus berdoa bersama-sama. Ya, saya setuju. Pasangan suami istri harus sepakat berdoa. Tetapi bukan karena dia berdoa bersama-sama maka doanya dijawab. Bukan. Yang benar adalah doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Jadi doa orang yang benar, bukan beberapa doa beberapa orang. Jadi berarti kalau ada 1000 orang berdoa, wah dahsyat, makin luar biasa, Tuhan mendengar. No. Kalau ada 50 orang jauh lebih baik daripada 1 orang berdoa. Tidak. Kalau ada orang berdoa 10 orang lebih baik dari 1 orang, 100 orang lebih baik dari 2 orang. Tidak. Tuhan tidak pernah mengajarkan tentang kuantitas di dalam berdoa, tetapi kualitas. Kenapa saya katakan kualitas? Karena Tuhan mau ketika kita berdoa, jangan sampai doa kita terhalang dari dosa. Karena itu Tuhan katakan, doa orang yang benar, jika dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Salah satu lagi pengajaran yang menyesatkan, lebih dari pemenang. Apa artinya lebih dari pemenang? Seringkali disalahgunakan. Lebih dari pemenang itu diasumsikan bahwa setiap saat dalam setiap pergumulan kita harus menang. Sakit harus sembuh, miskin harus kaya, nilai harus bagus, semuanya harus luar biasa, pacar harus ganteng, pacar harus cantik. Kalau nggak cantik, nggak ganteng, itu namanya bukan lebih dari pemenang. Jadi semuanya konsep tentang memenang ini ngacau balau. Saudara, yang saya mau katakan adalah lebih dari pemenang itu diasumsikan bahwa kita itu tetap ada di dalam penganiayaan. Kita itu tetap ada sakit, penyakit, ada tantangan, rintangan, dan kesulitan hidup. Tetapi tantangan, rintangan, sakit, penyakit, keadaan, penganiayaan, kebangkrutan, itu tidak memisahkan kita dari kasih Kristus. Ada haleluya. Tidak memisahkan kita dari kasih Kristus. Itulah maksudnya lebih dari pemenang. Nah, itulah makanya seringkali dibilang terlihat baik tetapi jahat. Nah, mungkin sebelum kita lanjutkan, kita masuk dalam session tanya jawab. Jadi saudara Jo mungkin mau bertanya apa yang menjadi kerinduan. Pak Pendeta, mungkin ada 2 pertanyaan yang mungkin para jemaat juga ingin bertanya nih. Sebenarnya terlihat baik tapi jahat tadi sudah diuraikan beberapa, tapi lebih kepada penyesatan dalam ayat-ayat firman Tuhan, kayak gitu ya Pak Gembala. Saya ingin bertanya,
sebenarnya standar baiknya itu apa sih? Standar baik menurut siapa ini? Standar baik menurut kita sama menurut Tuhan itu juga mungkin itu berbeda. Standarnya Tuhan sama standarnya kita berbeda. Standar baiknya ya. Mungkin kalau orang sering menolong segala macam, menurut manusia itu baik, tapi menurut Tuhan belum tentu. Nah, apa sih standarnya sebenarnya baiknya itu? Dan yang kedua, pertanyaan yang kedua, bagaimana ini kan tadi kita berbicara panjang lebar tentang penyesatan Injil. Nah, bagaimana sih seorang hamba Tuhan, seorang yang dipakai Tuhan, artinya seorang yang dipakai Tuhan, yang hidupnya memang sudah benar mungkin, yang sudah benar, yang memang dia sebelum mungkin sebelum berkhotbah dia berdoa juga sama Tuhan, tapi kenapa masih bisa tersesat? Nah, itu pertanyaan yang kedua. Boleh mungkin di. Oke. Jadi yang pertama tadi pertanyaannya adalah standar baik itu menurut standarnya siapa? Menurut standar siapa? Memang kalau kita melihat lebih teliti lagi, seringkali kita melihat standar baiknya itu adalah standar baik menurut manusia. Seringkali manusia memandang seperti itu. Jadi kalau misalnya suatu saat orang memberikan bantuan yang luar biasa kepada orang gitu kan, wah itu dianggap baik. Wah, engkau baik sekali. Tapi nanti the next masih dibantu, baik. Kali ketiga, kali keempat terus masih baik. Ternyata tiba-tiba tidak dibantu. Maka orang itu menjadi tidak baik. Wah, nggak baik nih. Nah, menurut standar manusia. Nah, sebenarnya apa sih yang menjadi standar baiknya bagi Allah? Kembali back to Bible. Kalau kita melihat kembali ke Alkitab, kalau kita melihat standar baiknya Allah adalah hanya satu hal, supaya kita tidak tersesat, yaitu bagaimana kita bisa memahami kehendak Allah. Itu saja sebenarnya. Memahami kehendak Allah, baru kita tidak seperti hamba-hamba Tuhan, tidak seperti orang-orang yang kadang-kadang, di dalam pelayanan. Ini kan baik nih. Dulu juga kita puluhan tahun yang lalu pernah melakukan itu. Kita beribadah, sehabis beribadah kita berikan, mungkin kalau makanan ringan mungkin masih oke. Kita 2 bulan sekali kita kasih parcel atau bingkisan lah ya. Itu semua kebutuhan, baik supermi, telur dan yang lainnya. Baik nggak? Wah, mau bantu nih orang yang sedang kesulitan, ada konsumsi sembako ya, orang namakan sembako. Tapi ketika kita melihat, ternyata rupa-rupanya ini menjadi kecanduan mereka, bukan mereka ibadahnya. Ramenya ketika ada sembako. Mungkin ketika tidak ada sembako hanya 30 orang atau 40 orang. Ketika ada sembako 80 orang, 100 orang. Nah, akhirnya kebaikan kita disalahgunakan, karena apa yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Nah, jadi standar yang baik menurut Allah adalah kalau kita lihat kita lihat di Matius pasal 7 tadi, ayat yang ke-21 sampai 23. Matius 7 ayat 21 sampai 23, atau Matius 7 ayat 15 dulu. Nanti Saudara Jo bacakan. Nanti yang terakhir Matius 7 ayat 21 sampai 23. Matius 7 ayat 15 dulu. Ayat 15. Perikopnya hal pengajaran yang sesat. Nah, ayat yang ke-15, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. amin. Langsung meloncat ke ayat 21 dan 23. Ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Sampai 23. Ayat yang ke-22, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepada Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Amin. Jadi dengan perkataan lain, Tuhan itu sudah membedakan di sini, sudah memberitahukan bahwa rupa-rupanya kita bisa terlihat baik menurut standarnya Allah adalah dengan kita, apa itu terakhir dia bilang, melakukan kehendak Bapakku yang di sorga.
Bapa yang di surga? Kalau tidak, maka dia bilang, aku tidak pernah mengenal engkau atau kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian. Bayangin, pembuat kejahatan. Padahal dia buat kebaikan enggak? Iya. Mujizat, kesembuhan, orang sakit disembuhkan, matanya buta jadi melek, kakinya lumpuh berjalan. Itu kan sebenarnya kalau kita lihat, wah, luar biasa ya. Tapi dianggap sebagai kesesatan, dianggap sebagai kejahatan. Nah, standarnya Allah melakukan kehendak Bapa. Apa itu melakukan kehendak Bapa? Melakukan kehendak Bapa adalah hanya satu, yaitu bagaimana kita bisa berkenan kepada Bapa. Bagaimana kita bisa berkenan kepada Bapa juga hanya satu, sangkal diri, pikul salib, baru mengikut Kristus. Seringkali orang menyalahgunakan ini semua, mengabaikan ini. Di gereja, oke, biar kita ini gerejanya happy, ya kan, undang artis. Wah, gereja rame, pujian penyembahannya luar biasa, pakai alat musik yang bagus segala macam. Kelihatannya benar, tapi sesungguhnya bukan itu yang Tuhan maksudkan. Nah, jadi banyak sekali hal-hal yang kelihatan baik menurut manusia, tapi bukan melakukan kehendak Allah. Apa itu yang baik yang menurut kehendak Allah? Itu kan yang paling strict, yaitu melakukan kehendak Bapa. Apa melakukan kehendak Bapa? Sangkal diri. Nah, kalau orang sudah bisa sangkal diri, itu hanya untuk pribadinya dulu. Dia bisa menyangkal dirinya, dia bisa tidak emosional, dia bisa membantu, dia bisa ini, dia bisa itu. Pokoknya dia sangkal dirinya, itu baru hanya level untuk dirinya sendiri. Yang kedua, dia bisa pikul salib. Pikul salib seperti tadi juga sudah saya jelaskan bahwa kita berani berkorban bagi orang lain. Berani berkorban bagi orang lain bukan juga sembarangan seperti tadi sembako. Berkorban bagi orang lain untuk kemuliaan Tuhan. Berkorban bagi orang lain untuk pada saat-saat yang kritis. Misalnya ada orang kritis, waduh sakit, kita harus tolong, ya. Tapi kalau orang hanya untuk utang, buat makan susah, buat bayar sekolahan, kita bantu ya. Tapi mungkin kita nggak bisa bantu full, kita akan bantu. Jangan sampai orang itu juga nggak makan, dan akhirnya mati. Kita bantu, kita kasih makanan, kita ini. Tapi kan itu hanya untuk sementara. Nah, apa yang baik menurut manusia belum tentu baik menurut Allah. Dan kadang-kadang yang lebih lucunya lagi nih satu, apa yang Allah anggap baik untuk manusia, manusia juga seringkali menganggap itu nggak baik. Salah satu contoh gini, apakah baik kalau saudara Jo tiba-tiba dapat seorang pasangan atau kekasih cacat? Ya mungkin menurut manusia ya enggak. Nah, dan pasti itu akan menolak secara naturally. Enggak lah, yang nggak cacat aja masih banyak kok. Tapi ternyata Tuhan mau dia yang cacat. Mungkin Jo pilih, saudara Jo pilih yang putih, ternyata dapat yang hitam, ya kan? Hitam putih itu bukan masalah. Masalahnya adalah apakah itu dari Tuhan, kehendak Tuhan atau bukan. Itu saja. Jadi apa yang baik menurut Tuhan, jadi seringkali dibolak-balik. Kita kan seringkali bilang apa yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Tuhan. Terus manusia sombong, apa yang baik menurut Tuhan belum tentu baik menurut manusia. Itu kesombongan. Sebenarnya yang benar adalah apa yang baik menurut Tuhan pasti baik menurut manusia. Jangan pernah menolak. Sekalipun pasanganmu kalau wanita gitu ya, dia lumayan tinggi, dapat pasangan cuman seketeknya, pendek, dianggap ini bukan pasangan gue nih, pendek kan susah, nanti mesti naik bangku lagi kan, ini itu mau jalan malu-maluin. No. Bisa aja itu yang terbaik buat dia, karena Tuhan terlalu tahu. Saya mau katakan, kita manusia nggak pernah tahu loh apa yang ada di dalam hati kita. Tuhan terlalu tahu apa yang ada di dalam hati kita. Amin. Nah, terus yang kedua tadi. Yang kedua apa tadi ya? Bagaimana sih kok hamba Tuhan bisa tersesat? Padahal kan mungkin jam terbangnya juga udah lumayan banyak. Terus memang dia juga bergumul, berdoa sebelum khotbah. Tapi kenapa masih bisa tersesat? Nah, ini sebenarnya kembali lagi, kenapa hamba Tuhan bisa tersesat, bisa mengabarkan
yang sesat? Bisa 3 alasannya. Alasan yang pertama, dia tersesat karena dia memang mau menyesatkan jemaat. Kenapa saya katakan demikian? Dia tahu ayat yang sulit, sangkal diri, pikul salib, mengikut Kristus. Dia tidak mau khotbahkan itu. Kenapa? Kalau dia khotbahkan itu, gerejanya akan sepi. Nah, itu kesesatan yang disengaja. Nah, yang kedua, masuk ke dalam kesesatan yang dia tidak disengaja. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena orang ini memang tidak melewati proses. Jadi dia pendeta, tapi dia memang tidak melewati proses kependetaan. Maksudnya tuh begini, banyak hari-hari ini ya orang jadi pendeta penuh itu asal angkat saja. Ya kan, kalau orang-orang bercanda bilang pendeta kejadian, bukan pendeta keluaran dari sekolah Alkitab, tapi pendeta kejadian. Nah, itu yang menyebabkan tanpa proses yang benar. Seharusnya kan jadi pendeta penuh. Kalau kita di gereja Bethel itu jadi pendeta penuh, itu minimal 3 tahun, 4 tahun, berapa tuh? 8 tambah 3, 11 tahun. Saya tahun 2000 baru jadi pendeta penuh tahun 2008, 8 tahun. Itu karena lebih cepat karena ya mungkin anugerah Tuhan. Tapi minimal 8 tahun saya harus menjadi jemaat biasa, harus diproses dulu oleh Tuhan. Belum lagi kita harus belajar Alkitab. Nah, ada orang-orang yang sementara tanpa proses jadi pendeta, akhirnya dia minta pimpinan Tuhan segala macam, mengajar tersesat. Kenapa mengajar tersesat? Karena dia juga melihat, wah, teman-temannya berhasil nih, khotbahnya seperti ini. Nah, dia ikut-ikutan. Dengan cara begitu menyenangkan kuping lagi. Tapi yang pertama ini lebih gila, lebih dahsyat. Dia sengaja, dia tahu, dia sekolah teologi, dia diproses oleh kependetaannya, bagus. Tapi dia pikir, ini kalau pakai ayat begini nih nggak laku nih. Pakailah ayat bercanda ini itu, sehingga ayat yang ya pokoknya begitulah, kita tahu sakit sembuh, miskin kaya, ya kan? Nah, kenapa saya sebutkan tadi salah? Karena saya nggak terbiasa menyebutkan sakit sembuh gitu. Karena saya lebih cenderung untuk sangkal diri, pikul salib, mengikut Kristus. Nah, saudara yang terkasih, itu yang kedua tentang kesesatan. Nah, yang ketiga tentang kesesatan yang terakhir, itu lebih dahsyat, lebih agak sedikit lebih parah. Dia memang berminat untuk mengabarkan kabar kebenaran. Dia berminat untuk ikut jalur sangkal diri, pikul salib, mengikut Kristus. Tapi dia tidak sungguh-sungguh di dalam kependetaannya, tidak dalam kehambaannya. Maksudnya orang ini hidupnya tidak benar, tapi dia berusaha untuk mengabarkan kebenaran. Coba kita bisa bayangin, orang nggak benar mau mengabarkan kebenaran, nggak akan pernah bisa. Orang yang tidak benar itu tidak akan bisa mengabarkan kebenaran. Hasil, nanti kita masuk dalam serial khotbah, mengajar kebenaran berbuah ketidakbenaran. Itu bahaya sekali. Nah, itu yang ketiga. Jadi 3 hal inilah sehingga seorang hamba Tuhan bisa mengajarkan. Ada yang memang, karena kenapa kalau kita ambil garis lurus atau garis merah dari ketiga hal ini, cuma satu jawabannya. Mereka nggak melakukan kehendak Bapa, sangkal diri, pikul salib, baru mengikut. Kalau mereka bisa melewati ini semua sama seperti Kristus, paling tidak belajar, mungkin tidak seperti Kristus, saya yakin dan percaya, pengajarannya pasti benar, motivasinya pasti benar. Dia tidak lagi bermotivasi dengan uang. Berapapun jemaat yang ada, dia layani. Persekutuan doa dia layani. Pemahaman Alkitab seperti di gereja kita, berapa orang saja kita layani. Karena itu adalah pemuritan, bukan banyak-banyaknya jumlah. Dan pengajaran yang benar itulah yang harusnya terjadi. Memang itu butuh sesuatu langkah yang luar biasa berat. Nah, itu yang kedua. Cukup jelas? Oke, cukup jelas. Oke, kalau cukup jelas kita lanjutkan. Nanti mungkin Saudara Jo ada tanggapan apa lagi atau ada tambahan. Nah, yang terakhir yang saya mau sampaikan adalah memang penting sekali buat kita umat percaya untuk berjaga-jaga. Karena kenapa? Pada zaman akhir ini banyak nabi palsu, guru palsu, dan lebih luar biasanya lagi ada juru selamat palsu.
Banyak hari-hari ini yang mengaku rasul, nabi, tapi palsu. Mana ada nabi di dalam perjanjian baru? Nabi itu hanya ada di perjanjian lama. Fungsinya tetap sama, menyuarakan kebenaran. Tapi namanya itu dirubah. Nah, karena itu kalau sekarang kita itu nggak perlu lagi pengantara untuk pengampunan dosa. Itu juga penyesatan. Kita langsung berdoa mohon ampun sama Tuhan, selesai dosa kita. Atau kita minta maaf terhadap orang tersebut. Nah saudara yang terkasih, karena itu kita harus menginvestasikan hidup kita untuk Alkitab, waktu kita untuk Alkitab. Maksud saya tuh begini, supaya kita tidak tersesat, supaya kita tidak terlihat jahat tetapi kelihatannya baik, tapi akhirnya terlihat jahat. Seharusnya kita bisa mendalami Alkitab. Kalau ada pendeta atau pengkhotbah baca 2 ayat, kita seharusnya baca 1 perikop. Misalnya dia baca pada ayat yang terakhir saja, kita harus baca dari ayat yang pertama, supaya kita tidak salah arah, sehingga kita terhindar dari kesesatan. Jemaat di Galilea juga sama. Bayangkan saudara, jemaat Galilea yang waktu itu juga Paulus ada di sana. Bukan Paulus yang menyesatkan, bisa saja mereka tersesat. Jadi mereka harus disunat. Jadi nggak bisa hanya percaya saja, tapi harus disunat. Itu kan juga penyesatan. Saudara, kita belajar juga dari 7 gereja yang ada di Smyrna dan yang lain. Banyak sekali penyesatan-penyesatan saat itu. Nah, belum lagi kalau kita belajar tentang pengajaran-pengajaran seperti ini. Coba kita, kalau saya mau tanya, Allah itu maha tahu nggak? Maha tahu. Tapi kenapa kita tetap berdoa? Kan seharusnya kita nggak perlu doa, Allah udah maha tahu. Nah, bisa terjadi penyesatan. Kristus adalah Allah yang juga manusia, Allah sejati. Nah, apa yang menjadi nilai keselamatan Kristus? Mengapa Kristus harus mati di atas kayu salib? Nah, kan kalau orang bilang, wah, Allahnya mati, bagaimana orang mati bisa menyelamatkan orang hidup? Yang ketiga, siapa Roh Kudus? Roh Kudus itu kalau kita belajar dalam Alkitab, setelah Kristus mati di atas kayu salib, bangkit, naik ke surga, yang kerja siapa sekarang? Roh Kudus. Penghibur, ya kan? Roh penghibur. Lah, berarti Allah Bapa nganggur. Berarti Yesus Kristus nganggur. Begitukah? No. 3 itu adalah satu kesatuan, nggak bisa dipisah-pisahkan. Saudara, nggak bisa dipisahkan si A, si B, si C. Seperti kita bersaudara, ya kan? Ada misalnya ada 3 bersaudara, itu bisa dipisahkan. Tapi ini 3 tapi satu tapi 3. Saudara, gereja yang dipanggil menjadi benar bukan gereja yang dipanggil untuk menjadi besar. Ada haleluya. Saya mau katakan, gereja itu dipanggil untuk menjadi benar, bukan dipanggil untuk menjadi besar. Itulah penyesatan yang hari-hari ini terjadi. Kalau gereja besar, gereja luar biasa, gereja ribuan, puluhan ribu, dahsyat, Tuhan bekerja dengan luar biasa, anugerah Tuhan, dahsyat itu gereja. Kalau gereja cuma 10 orang, 50 orang, 100 orang, ini gereja nggak bertumbuh, ini gereja nggak ada Roh Kudus, ini gereja nggak ada mujizat. Saya mau katakan, gereja dipanggil itu bukan untuk membuat jemaatnya besar, tapi gereja dipanggil untuk membuat jemaatnya menjadi benar. Karena zaman Salomo dulu, bangunan megah gereja itu akan roboh, bukan akan terus-terusan. Kenapa saudara? Karena di dalam perjanjian baru, tubuh kita itu adalah bait Allah. Sehingga kita mengerti bahwa bangunan gereja itu hanyalah bangunan belaka. Nah, oleh karena itu, kalau saya mau katakan hari ini, saya mau katakan bahwa kita perlu belajar 1 perikop dalam Alkitab, bukan belajar di dalam satu ayat, 2 ayat. Kalau perlu belajar 1 pasal, akan ada pertanyaan menarik begini. Pak, kalau saya belajar 1 perikop, capek. Kalau belajar 1 perikop, susah. Lah ya memang benar. Untuk menjadi seorang Kristen yang benar itu harus susah. Sangkal diri, pikul salib, mengikut Kristus. Ya kalau nggak mau susah, nggak ada yang gampang saudara. Seperti domba di tengah serigala juga susah menunggu waktunya Tuhan. Tuhan akan menyertai kita sampai dengan akhir zaman. Nah, Ibrani pasal 13 ayat 9, coba Joe bacakan. Ini terakhir-terakhir. Ibrani, kita menutup ayat ini. Ibrani pasal 13 ayat 9. Demikian firman Tuhan, janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing. Amin. Sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia
dan bukan dengan pelbagai makanan yang tidak memberi faedah Amin. kepada mereka yang menuruti aturan-aturan makanan macam itu. Amin. Bergumul menghadapi berbagai ajaran-ajaran sesat merupakan bagian dan seni dan warna kehidupan orang percaya. Betapa tidak di tengah dunia yang telah tersesat. Dalam kedaulatannya Allah memanggil orang di dalam kasih karunia-Nya untuk hidup di dalam kebenaran dan kehendak-Nya, sehingga hidup orang percaya baik dalam tujuan, ajaran, dan dalam tindakan totalitas berpusatkan hanya kepada Yesus Kristus dan menjalani kehidupan yang telah ditebus dan diperbaharui oleh karya Kristus. Orang percaya terus-menerus dihadapkan dalam berbagai tantangan, pasti penyesatan, ajaran yang tidak benar, dan kita harus meluruskan ajaran tersebut seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Hal menghadapi ajaran sesat ini juga dialami dari jemaat mula-mula. Dan oleh karena itu saya mau tegaskan kepada kita semua, sobat prestasi dan juga jemaat Gereja Bethel Indonesia Aberta dan seluruh jemaat yang terkasih di Indonesia dan mungkin juga di seluruh dunia. Saya mau katakan hari ini bahwa biarlah kita semua semakin diperkuat oleh kasih Kristus. Melalui Kristuslah kita dibenarkan dan didamaikan oleh Allah. Melalui Kristuslah maka kita akan diselamatkan. Melalui Kristuslah penulis Ibrani ini menegaskan bahwa hati orang percaya itu oleh karena kasih, anugerah, dan kemurahan Tuhan, bukan oleh aturan-aturan lain, dan bukan seperti makanan-makanan yang tidak berkenan di hadapan Allah. Makanan rohani maksud saya. Yang saya mau katakan hari ini adalah biarlah dasar firman Tuhan hari ini menjadi dasar yang kokoh dan menjadi iman, pembenaran, dan keselamatan tentang orang yang dikasihinya. Jadi hari ini judul kita adalah terlihat baik tapi jahat, sungguh sangat bisa kita mengerti. Mungkin sebelum terakhir, apakah ada Jo ingin menanggapi? Dan sebelum menutup dalam doa, kalau tidak ada, kita tutup dalam doa. Biarlah kita semakin hari semakin cerdas rohani. Saya mau katakan, biarlah kita jangan cerdas secara pikiran kita saja, secara ilmu pengetahuan, tapi cerdaslah rohani kita, sehingga kita dapat membedakan yang baik dan tidak baik menurut Tuhan, standarnya Tuhan. Kita dapat membedakan yang sesat dan tidak sesat menurut Alkitab. Amin. Itu saja kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Semoga dapat memberkati para jemaat terkasih. Mana? Jo, masih ada pertanyaan? Nggak ada sih, Pak. Udah cukup mengerti. Oke. Waktunya juga udah. Oke, silakan ditutup dengan doa. Dan saudara Jo, Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang baik, terima kasih ya Tuhan, Engkau telah membimbing kami pada hari ini Tuhan, untuk mendengarkan Tuhan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah Tuhan kami setiap hari Tuhan, boleh Tuhan semakin mengerti Tuhan tentang Tuhan apa isi daripada firman-Mu ini Tuhan, agar kami tidak tersesat Tuhan. Amin. Agar jalan kami Tuhan boleh jalan Tuhan bukan menuju kebinasaan ya Bapa. Amin. Terima kasih ya Tuhan, biarlah Tuhan standar kehidupan kami Tuhan boleh Tuhan sesuai Tuhan dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami boleh baik Tuhan, tapi Tuhan baik Tuhan yang menurut Engkau ya Bapa. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kalau pada hari ini Tuhan kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan, sudah Tuhan berdiskusi Tuhan pada hari ini, kiranya Tuhan acara ini Tuhan boleh Tuhan menjadi Tuhan berkat juga. Amin. Tuhan buat jemaat Tuhan yang mendengar Tuhan, atau radio prestasi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.